Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Journey to the West Bikulen. Film yang rilis tahun 2021 ini menceritakan mengenai perjuangan Sun Wukong untuk melindungi Bisu Tong, yaitu dari siluman-siluman jahat yang berniat untuk memakannya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang terlihat sedang mengendap-endap. Mereka berniat keluar dari dalam desa dengan membawa anaknya yang masih kecil. Hingga sialnya para pengawal berhasil menghadang mereka dan sempat terjadi pertarungan. Setelah berhasil mengalahkan para pengawal, mereka dicegat oleh Dewa Gunung dengan sebuah kekuatan es yang langsung membunuh pria itu beserta menculik anak mereka. Dan hal tersebut dilihat oleh siluman rubah yang diketahui bernama Caca. Setelah menculik anak tadi, siluman gunung kemudian membawanya tepat ke kediamannya dan terlihat juga beberapa anak lain yang berada dalam sebuah sangkar. Sementara Dewa Gunung yang merupakan siluman rusa diketahui bernama Marno. Shin kemudian beralih kepada Bisu Tong beserta ketiga muridnya. Mereka merasa sangat aneh dengan kondisi desa Bikui yang terlihat sangat sepi dan tersengaja bertemu dengan seorang wanita yang dikejar oleh beberapa prajurit. Melihat hal tersebut, Wukong langsung menolong wanita itu dengan kekuatan kilat, dan untuk mengetahui apa yang terjadi, mereka kemudian mengobrol santai di dalam sebuah rumah. Seorang wanita kemudian memberitahukan mengenai semuanya, di mana tepat beberapa waktu ke belakang sang raja sedang berburu hewan liar bersama para prajurit. Hingga tak sengaja ia bertemu dengan Caca yang sedang tergeletak. Diketahui bahwa Caca jatuh dari atas tebing saat mengambil tanaman obat. Namun ia diselamatkan oleh Marno yang membuatnya dapat selamat. Dan karena terpikat oleh kecantikannya, sang raja langsung meminang Caca dan menjadikannya seorang ratu. Namun tak disangka itu adalah sebuah awal dari malapetaka, di mana sang ratu menerapkan aturan baru yang sangat mengejutkan, yaitu setiap 49 hari harus ada 7 orang anak yang dibawa kepada Marno sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan sang ratu. Mendengar hal tersebut jelas membuat Bisu Tong menjadi sangat terkejut dan mereka langsung pergi ke istana untuk menemui sang raja. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil sampai di depan istana, namun hanya Bisu Tong saja yang diperbolehkan untuk masuk. Sementara Sun Wukong, Wu Jing, dan Baji terpaksa harus menunggu di luar. Tepat di dalam istana terlihat sang raja dan Caca yang sedang bermesraan, dan dapat disimpulkan bahwa sang raja sangat tergila-gila akan kecantikan Caca. Sesuai dengan tujuan awalnya, Bisu Tong langsung menanyakan mengenai aturan yang telah keterlaluan, yaitu mengenai penumbalan anak-anak kepada Dewa Gunung. Namun belum sempat sang raja menjawab, Caca langsung mengendalikan raja dengan kekuatan jahatnya dan mengalihkan pembicaraan kepada rahasia awet muda, karena diketahui bahwa Bisu Tong tergolong makhluk hidup yang abadi dan Caca berniat untuk mempelajarinya untuk ia dan keluarga. Namun karena anugerah itu adalah sebuah takdir, Bisu Tong jelas sama sekali tidak mengetahui mengenai cara tersebut, yang hal itu membuat Caca kesal dan mengakhiri percakapan mereka. Tepatnya di atas gunung, Caca terlihat menghampiri Marno yang merupakan saudaranya, di mana Marno adalah dalang dari penculikan anak-anak dengan sebuah tujuan untuk membuat obat awet muda yang akan menyembuhkan sang ibu, karena diketahui bahwa mereka memiliki seorang ibu yang sedang sakit parah. Namun karena cara itu membutuhkan waktu yang sangat lama, Marno kemudian bercerita mengenai daging Bisu Tong yang merupakan obat mujarab untuk dapat hidup abadi, dan mereka berniat untuk menangkap Bisu Tong demi menyelamatkan sang ibu. Singkat cerita, malam pun tiba. Sun Wukong terlihat menunggu Caca yang akhirnya datang, di mana Sun Wukong sangat geram karena aturan Caca yang menumbalkan banyak anak, dan langsung terjadi pertarungan sengit pada saat itu. Setelah membuat Caca terpojok, sialnya Marno ada di tempat itu dan menyerang Wukong, yang hal tersebut membuat Wukong kewalahan dan mengalami sedikit luka. Setelah sampai di rumah, Wukong langsung disembuhkan oleh pil api yang berasal dari istana langit, dan hal itu seketika membuat luka Wukong seketika sembuh dengan sangat cepat. Merasa bahwa Caca dan Marno sedikit berbahaya, Wukong sempat mengajak Bisu Tong untuk segera pergi. Namun karena masalah belum selesai, jelas Bisu Tong menolak dan ingin untuk menyelesaikannya.
Singkat cerita, esok pun tiba. Bisutong beserta ketiga muridnya terlihat menemui sang raja untuk membebaskan anak-anak. Namun karena sang raja telah terpengaruh, Sun Wukong langsung mengancam Caca untuk membebaskan mereka. Namun Caca membuat sebuah perlombaan yang harus mereka ikuti. Dan bila Sun Wukong menang, maka Caca akan membebaskan anak-anak beserta seluruh warga desa. Tetapi bila Sun Wukong kalah, maka Caca akan mengambil Bisutong untuk ia bawa pergi. Tanpa banyak basa-basi, Bisutong langsung setuju akan tawaran tersebut. Dan lomba di antara mereka akhirnya dimulai. Pada ronde pertama, Baji harus melewati beberapa pasukan yang siap menghadang. Namun karena ia terpengaruh, Baji seakan melihat para pengawal itu adalah para wanita cantik, yang membuat ia tak berdaya dan ronde pertama berhasil Caca menangkan. Di ronde kedua, Ujing harus menghindar dari serangan bola yang para pengawal lempar. Dan karena Ujing tidak terpengaruh, dirinya dapat menghindar sembari menyerang para pengawal. Dan ronde kedua berhasil Ujing menangkan. Pada ronde ketiga, Sun Wukong harus mengambil sebuah kain yang berjarak lumayan jauh, di mana ia bersaing dengan seorang pria yang memiliki kecepatan tinggi. Namun itu adalah pengalihan di mana Caca langsung menculik Bisutong pada saat itu. Sementara Sun Wukong sendiri dapat memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Hingga melihat Bisutong yang telah tiada, mereka langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan sang Sipu. Di sisi lain, Bisutong sedang Marno tawan dengan posisi terikat, dan untuk mendapatkan obat Munjera, Bano langsung mengambil darah Bisutong ke dalam sebuah wadah. Dengan darah suci itu, Caca langsung menyuruh sang ibu untuk segera meminumnya. Namun karena mengetahui itu adalah darah Bisutong, sang ibu terlihat tidak mau untuk meminum darah tersebut. Di sini dapat dilihat mengenai khasiat istimewa dari darah Bisutong, di mana tanduk Marno yang awalnya terpatah seketika mampu pulih dengan sangat cepat, bahkan menambah kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Dengan insting pencariannya, Sun Wukong, Wujing, dan Baji akhirnya berhasil sampai, dan melihat banyaknya anak yang terkurung, mereka langsung menyelamatkannya pada saat itu. Namun sialnya, Bano langsung menyerang mereka dengan kekuatan es yang seketika membuat Wukong menjadi sangat terpojok. Bahkan setelah menerima serangan, tubuh Sun Wukong langsung membeku dan ia akhirnya jatuh pingsan. Sementara di sisi lain, Caca sangat bersedih akan kematian sang ibu. Bahkan ia menyesali semua perbuatannya yang telah membuat orang-orang menderita. Dan semenjak saat itu, Caca akhirnya tersadar dan ingin menjadi lebih baik. Tepatnya di sebuah tempat, Ujing dan Baji akhirnya menemukan Sun Wukong yang sudah tidak berdaya. Dan mereka juga sangat terkejut karena banyak sekali tengkorak anak kecil di sekitar tempat itu. Dengan kekuatan yang masih tersisa, Sun Wukong membuat seekor burung api sebagai petunjuk jalan, yaitu untuk mengantar arwah dari anak yang tewas menuju kehidupan selanjutnya. Dan karena itu adalah kekuatan terakhir, Sun Wukong langsung tergeletak pingsan pada saat itu. Scene kemudian beralih kepada Marno, di mana ia terus terang kepada Caca mengenai penumbalan yang telah ia lakukan. Yang ternyata semua itu bukan ia lakukan untuk menyembuhkan sang ibu, melainkan untuk menambah kekuatan agar bisa menjadi lebih kuat. Mendengar hal tersebut jelas membuat Caca menjadi sangat terkejut dan sangat kecewa kepada Marno karena sama sekali tidak peduli kepada sang ibu. Marno juga berkata bahwa dulu ia adalah siluman suci di kerajaan langit. Namun karena tanduknya patah, dirinya langsung menerima hukuman berupa sambaran petir. Bahkan Marno diasingkan ke bumi yang membuatnya menjadi sangat tersiksa. Semenjak saat itu, Marno sangat berambisi untuk menjadi lebih kuat dengan sebuah tujuan di mana ia akan menyerang kerajaan langit hingga hancur tak tersisa. Dan cara agar semua itu terwujud yaitu dengan memakan tubuh Bisutong. Atas serangan dari Marno ternyata sangat berdampak parah kepada Wukong, di mana seluruh tubuhnya masih membeku, bahkan bola api juga tidak mampu untuk menyembuhkannya. Dan karena sudah sangat bingung, Wujing berniat menghampiri Dewa Agung untuk meminta bantuan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Baji yang sedang berjaga dikejutkan dengan kedatangan Caca ke tempat tersebut, di mana karena Marno telah tersesat jauh, Caca berniat untuk menghentikannya dan bergabung dengan Sun Wukong. Caca kemudian menceritakan mengenai asal mula keluarga mereka. Tepatnya beberapa tahun yang lalu, ia ditangkap oleh seorang pemburu untuk dijadikan makan malam. Namun Marno yang membentuk seekor rusa berhasil menyelamatkan dirinya. Hingga ketika mereka sedang sakit, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sangat baik hati, bahkan memberikan obat-obat herbal yang membuat mereka pulih dengan sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, mereka kemudian berubah bentuk menjadi wujud manusia dan menganggap wanita yang telah mengurus dan membesarkan mereka sebagai seorang ibu. Caca juga memberitahukan bahwa akan diselenggarakan pesta yang dihadiri banyak siluman, yaitu untuk memakan daging Bisutong secara beramai-ramai. Dan setelah menjadi lebih kuat, mereka akan menyerang kerajaan langit dengan dipimpin oleh Marno. Mendengar hal itu jelas membuat Baji menjadi sangat terkejut dan terpaksa meninggalkan Sun Wukong demi menyelamatkan Bisutong.
Tepat di dalam acara, Marno sedang memberikan ceramah mengenai rencana yang telah ia buat, yaitu memakan daging Bisutong dan menyerang kerajaan langit. Hingga ketika Bisutong dibawa ke tempat itu, Ujing dan Baji seketika panik yang membuat Marno mengetahui mereka. Dan dengan secepat kilat langsung mengikat Ujing dan Baji pada sebuah pohon. Namun secara tak terduga, Sun Wukong berada di tempat itu dengan memaksakan diri. Dan melihat kesempatan tersebut, ia langsung membawa tubuh Bisutong untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Namun semua itu tidak berjalan mulus karena Marno langsung mengejar mereka sembari memberikan serangan. Dan karena tubuh Sun Wukong yang melemah, ia akhirnya terjun bebas jatuh ke dasar tanah. Tepat pada saat itu, Marno mengerahkan beberapa pasukan untuk menyerang Bisutong. Namun dengan sekuat tenaga, Sun Wukong berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Namun ketika melawan Marno, Sun Wukong sangat terpojok ketika menerima serangan. Bahkan ketika Marno mengerahkan kekuatan es, seketika membuat seluruh tubuh Sun Wukong mengalami pembekuan. Hingga tak selang lama, Caca Wujing dan Baji akhirnya datang. Namun karena kekuatan Marno yang sangat besar, seketika membuat mereka semua menjadi tidak berdaya. Melihat Sun Wukong yang sekarat, Bisutong kemudian memberikan darahnya untuk Sun Wukong minum. Dan karena hal itu, tubuh Sun Wukong seketika terbakar dan memiliki kekuatan dahsyat. Sementara Marno sendiri langsung berubah menjadi sosok rusa raksasa yang sangat mengerikan, dibarengi dengan Sun Wukong yang berubah ke wujud terkuatnya. Tanpa basa-basi, mereka langsung bertarung dengan sangat sengit. Bahkan Sun Wukong mengubah tongkatnya menjadi sebuah cambuk. Namun hal itu terlalu lemah karena Marno dapat menghancurkannya dengan sangat mudah. Baji yang sedikit paham tentang Marno kemudian menemukan kelemahannya berupa tanduk yang ada di kepala dan langsung menyuruh Sun Wukong untuk menghancurkan area tersebut. Dengan tongkat sakti full power, Sun Wukong langsung menyerang tanduk Marno dengan sangat kuat yang seketika membuat Marno tewas dan hancur berkeping-keping. Setelah kejadian saat itu, keadaan di desa Bikui menjadi damai dan sejahtera. Bahkan Bisutong menerima banyak ucapan terima kasih dari para warga beserta sang raja. Karena tidak ingin berlama-lama, mereka kemudian pamit pergi untuk melanjutkan perjalanan, yaitu mengambil kitab suci untuk kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Dan film pun berakhir. Mungkin segitu saja pembahasan kali ini. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like and subscribe ya. Saya Kaca Film 07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.